Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamidah. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang hukum bisnis, hukum perusahaan, dan hukum perjanjian. Pembahasannya yaitu hukum bisnis, hukum perjanjian, dan hukum perusahaan. Pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan yang berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivis di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum. Para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan lagi kata dagang, akan tetapi seringkali menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya. Artinya lebih luas, meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan, intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila saat ini lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis. Dalam perkembangan transaksi bisnis yang terjadi dalam zaman modern ini, maka dibutuhkan makin berkembang dan hubungan bisnis didukung oleh kecanggihan teknologi yang mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Ibaratnya negara pun dalam kegiatan bisnis sudah tanpa tanda batas lagi. Namun demikian, hukum sebagai sarana pembaruan dan sarana pembangunan sangat diperlukan esensi dan eksistensinya agar perusahaan dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku bisnis agar dapat menyatu secara sempurna dalam kegiatan bisnis. Sistematika hukum. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Hukum publik terbagi menjadi hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat terbagi menjadi hukum perdata dan hukum dagang. Sistematika hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum atau naturalistic person. Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu manusia sebagai subjek hukum atau naturalistic person, dan yang kedua adalah badan hukum sebagai subjek hukum atau rect person. Asas dalam hukum perjanjian terbagi menjadi asas itikat baik, asas kepribadian, asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak. Syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Unsurnya terdapat pada pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, pasal 1330 dan 1329 KUH Perdata. Suatu hal tertentu, pasal 1333 dan pasal 1334 KUH Perdata. 4. Suatu sebab yang halal, pasal 1337 KUH Perdata. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif, unsur 1 atau 2 pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau vernitikbar voidable, sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.
Netik van Reeswijk null and void. Bentuk-bentuk perjanjian. Dalam perjanjian dikenal adanya perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tidak tertulis seringkali dibuat oleh pihak semata-mata dengan pertimbangan dari segi praktis dan kebiasaan, namun memiliki kesulitan dalam pembuktian apabila salah satu pihak menyangkal isi perjanjian yang disebut secara lisan tersebut. Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat tidak tertulis memberikan ketidakpastian bagi para pihak dan sulit untuk pembuktiannya apabila terjadi sengketa. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk, yaitu akta bawah tangan atau underhand, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Misalkan notaris, PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain-lain. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian menurut sumbernya terbagi menjadi perjanjian sumber dari HK keluarga, contoh perkawinan. Perjanjian bersumber dari kebendaan, contoh peralihan hak milik. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Perjanjian bersumber dari HK acara, perjanjian bersumber dari HK publik. Perjanjian menurut namanya, pasal 1319 BW, terbagi menjadi dua, kontrak nominat, contoh sewa menyewa jual beli, kontrak inominat, contohnya leasing kontrak atau kontrak konstruksi. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis, pasal 1320, 1682 BW, terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi perjanjian timbal balik tidak sempurna dan perjanjian sepihak. Perjanjian cuma-cuma terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah timbul keuntungan bagi salah satu pihak. Contoh, hadiah dan pinjam pakai. Perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu merupakan perjanjian di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain. Perjanjian berdasarkan sifatnya, yaitu perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah, atau dilenyapkan. Contoh perjanjian pembebasan jaminan. Yang kedua, perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Yang ketujuh, perjanjian dari aspek larangannya, atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga yang berbeda, perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, perjanjian bersyarat, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, dan lain-lain. Akibat suatu perjanjian. Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakannya, maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam, yaitu perjanjian untuk memberi atau menyerahkan suatu barang. Yang kedua, perjanjian untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi. Wan prestasi dan akibatnya. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan karena alpa atau lalai atau ingkar janji. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wan prestasi dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ada beberapa sanksi dan hukumannya. Yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditor, pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, kreditor dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, pasal 1266 KUH Perdata.
Yang ketiga, kreditor dapat minta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Pasal 1267 KUH Perdata. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata sebagai berikut. Karena pembayaran. Kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaruan utang. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, karena percampuran utang. Yang keenam, karena pembebasan utang. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terutang. 8. Karena kebatalan atau pembatalan. Dan yang terakhir, karena berlakunya uang syarat. Yang ke-10, karena lewat waktu. Suatu perjanjian dapat dihapus karena 1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian dalam jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1006 ayat 3 KUH Perdata. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, misalkan dalam perjanjian pemberi kuasa, pasal 1831 KUH Perdata. Yang keempat, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa. 5. Karena putusan hakim. Keenam, karena perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjungan pemborongan. Nomor 7, dengan persetujuan para pihak. Perbuatan melawan hukum. Pasal 1362 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur pembuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama, ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua, ada kesalahan. Yang ketiga, ada kerugian. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat antar kerugian dan perbuatan. Selanjutnya, dalam hal pembuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka para pelaku tersebut harus bertanggung jawab bersama-sama dan tanggung jawabnya tergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing. Untuk kerugian yang ditimbulkan, mereka bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Hukum perjanjian. Hampir semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu berkaitan dengan hubungan dengan perjanjian atau kontrak. Karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah salah satu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah sumber perikatan. Di samping sumber lain berupa undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian selalu dikendaki oleh orang tua atau pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Badan usaha yang berbeda hukum, PT atau perseroan terbatas. Dalam undang-undang, PT ini ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang perseroan terbatas yang baru ini menjamin terselenggaranya usaha perseroan secara tanggung jawab baik dalam hubungan sosial maupun dengan lingkungannya sehingga tercipta hubungan harmonis dalam dunia usaha. Persero adalah badan usaha milik negara BUMN. Kita lanjut, Persero adalah badan usaha milik BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dimiliki oleh negara melalui pernyataan modal secara langsung. Persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Namun demikian, Persero dapat pula didirikan untuk pelaksanaan tugas khusus, yaitu Persero yang sifatnya usaha untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, dalam hal adanya
kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. Termasuk dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan bimbingan usaha kecil dan koperasi. Yayasan. Yayasan pada prinsipnya didirikan dengan maksud dan tujuan membantu masyarakat atau bersifat sosial yang berbentuk badan atau lembaga non-profit. Yayasan sekarang telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan memperoleh status dan hukum setelah akte pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan wajib diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia pasal 11 dan pasal 24 UU Nomor 16 Tahun 2001. UU Nomor 28 Tahun 2004. Koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang memberikan pengertian koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Mengenai pembentukan koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer yang dibentuk oleh minimum 20 orang dan koperasi sekunder yang dibentuk oleh minimum 3 koperasi. Tujuan utama dari koperasi yaitu untuk membangun perekonomian rakyat. Badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu matsab atau persekutuan data. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Persekutuan perdata adalah salah satu tujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan perdata dikatakan sebagai bentuk permintaan dasar bentuk usaha yang biasanya dipergunakan oleh para konsultan, ahli hukum, notaris, dokter, arsitek, dan profesional-profesional sejenis lainnya. Firma. Firma adalah bentuk pemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bab ketiga bagian kedua pasal 16 sampai 35. Ketentuan tentang persekutuan hukum perdata dalam hukum perdata juga berlaku untuk firma. Keberadaan firma bisa dengan perjanjian tertulis atau dengan lisan. Tapi yang terbaik adalah dengan perjanjian tertulis atau akta otentik yang dibuat pada waktu mendirikan firma. CV, Comanditiare non-stop atau CV, yang bisa disebut perseroan komanditer, adalah satu perusahaan yang didirikan oleh suatu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung. Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider adalah salah satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. CV adalah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan salah satu lebih mitra diam atau komanditer yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua orang permitraan. Mitra komanditer kontribusinya hanya untuk modal kemitraan dan tanggung jawabnya hanya sebesar kontribusinya. Pendirian suatu CV bisa dilakukan dengan tertulis atau secara lisan. Administrasi perusahaan terbagi menjadi wajib daftar perusahaan, dokumen perusahaan, TDUP dan SIUP. Yang keempat, informasi keuangan tahunan perusahaan. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT pada pasal 122 sampai 137 diatur mengenai penggabungan atau merger, peleburan atau consolidation, pengambil alihan acquisition, dan pemisahan spin-off. Penggabungan adalah pembuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada seorang yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih
untuk meleburkan diri dengan cara membentuk suatu perseroan terbaru karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendali atas perseroan tersebut, bahwa pengambil alihan tersebut telah terjadi dengan pengambil alihan suatu jumlah saham yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian. Apa itu kepailitan? Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah penguasaan hakim pengawas, sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Akibat pailit dengan dijatuhkannya keputusan pailit oleh pengadilan kepada debitor, maka A. Debitor kehilangan segala hak untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya, baik jual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama pailitan sejak tanggal putusan tersebut pailit diucapkan. B. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaan. C. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagungan kekayaan debitor yang mengalami pailitan merupakan wewenang kurator. Pengurusan harta pailit. Dalam keputusan pernyataan pailit, maka harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator memiliki tugas A. Melakukan pengurusan atau pemberesan harta. B. Segala perbuatan kurator tidak harus mendapatkan persetujuan dari debitor. C. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga atau dalam rangka meningkatkan nilai harga pailit. D. Kurator itu bisa balai harta peninggalan atau BHP atau kurator lainnya. Penundaan kewajiban pembayar utang, PKPU. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon atau debitor dan kreditor dan oleh advokatnya. Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak boleh melebihi 270 hari setelah keputusan penundaan kewajiban sementara diucapkan, maka debitor tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Namun demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap A. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipoteker, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. B. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar oleh hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. C. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.